الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال أيضا: أم يحسد الناس بما آتاهم الله من فضله. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita melihat hati kita yang paling kecil ini? Terlahirnya kita di atas muka bumi ini, banyak yang kita torehkan untuk melihat orang lain, melihat kekayaan orang lain, melihat prestasi orang lain, tetapi hatinya sendiri jarang dilihat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzurullaha ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari jasadmu maupun dari bentuk rupamu, melainkan Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hatimu dan perbuatanmu. Maka dari sederet hadis kecil ini mengingatkan kepada kita semuanya, ayo kita kembalikan pandangan kita untuk melihat diri kita yang sebenarnya. Banyak di antara kita yang lupa melihat hati kita sendiri, sehingga hati kita kalap dan tertutup oleh gemerlapnya dunia, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak punya hati, orang-orang yang tidak melihat hatinya, cenderung buta dengan dirinya sendiri. Ibarat pepatah mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, namun gajah di pelupuk matanya tidak terlihat. Ini menunjukkan kalau hatinya tidak bisa melihat dirinya sendiri. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau toh orang itu baik dari sisi kekayaannya, maka betapa banyak orang-orang yang gagal di dunia ini menjadi orang yang terbaik. Orang yang baik itu bukan terlihat dari bentuk fisiknya yang tampan dan rupawan. Orang-orang yang baik itu bukan terlihat dari ucapannya yang manis, lemah dan lembut. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa orang yang terbaik itu dilihat dari hatinya. Bagaimana hati itu bisa bersih? Terlihat dari torehannya setiap hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ketika hati itu memiliki tiga, maka siap-siaplah kehancuran dan kenistaan akan menimpa seseorang. Apa itu yang pertama? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apabila seseorang itu memiliki hati iri, atau yang kita sebut dengan hati yang hasad, iri dengan kekayaan orang lain, iri dengan ketampanan orang lain, iri dengan prestasi orang lain, maka orang tersebut dengan sesungguhnya sedang tersiksa dengan dirinya sendiri. Maka apalah artinya orang-orang itu memiliki hati, tetapi hatinya selalu iri dengan orang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, am yahsudun nas bima atahumallahu min fadlih. Orang-orang itu kebanyakan memiliki iri atas apa yang telah aku berikan kepada orang lain. Hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat 5 waktu. Lebih-lebih salat Jumat,
Walaupun kita duduk sama rendah, nanti berdiri pun sama tinggi, tetapi pada hakikatnya Allah melihat hati kita. Menghadap gak ke kiblat? Menghadap gak ke Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara hamba-hamba yang beribadah ada yang dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takbir, kita takbir, mereka pun takbir. Kita ruku, mereka pun ruku. Tetapi siapa yang sangka ketika kita sujud ada hati yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mundur dari barisan shaf lalu mengambil barang-barang yang berharga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena ada rasa hasad dan iri tentang keprestasi orang lain. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, kehancuran seseorang itu jika dirinya dalam hatinya itu terliput rasa riya, rasa pamer, ingin dilihat orang lain. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang banyak, tetapi kekayaan itu tidak ditujukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dibelanjakan di jalan Allah sebagiannya. Ada orang-orang yang diberikan ketampanan, wujud yang bagus, bukan untuk dipajang maupun dipamerkan ke orang lain, melainkan ketampanan itu bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka pamer itu tergolong oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang mendustakan agama, karena hatinya selalu ingin dilihat orang lain. Wujudnya, kekayaannya, prestasinya selalu ingin dilihat orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, kehancuran seseorang apabila hatinya itu terliput rasa ujub, rasa jumawa, rasa angkuh. Siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa lebih baik daripada saya? Siapa yang lebih kaya daripada saya? Kalaupun toh demikian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita diingatkan oleh Allah, rendahkan semua itu. Kalau sudah masuk di masjid, tidak ada lagi pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak ada lagi yang namanya titel itu, melainkan kalau sudah masuk di masjid, hadapkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ini boleh jadi kita banggakan prestasi kita menjadi orang yang hebat. Hari ini boleh jadi kita parkirkan mobil kita sebagai orang yang paling terpandang di perumahan ini. Tetapi ingatlah kata Allah, suatu saat hari itu akan berganti, tidak akan lagi bermanfaat hartamu, anak-anakmu, bahkan keluargamu sekalipun di dunia ini. Illa man atallaha biqalbin salim, sehingga kamu nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih maupun yang murni. Hari ini kita kotor, hadirin. Kita akui kehidupan kita sering merasa iri dengan orang lain. Sering, kenapa ya Allah mereka lebih kaya daripada aku? Hari ini sering bergumam dalam hati, kenapa ya Allah bukan aku, kenapa harus dia? Sering bergumam seperti itu. Maka kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa roda itu sedang berputar. Hari ini boleh jadi kita miskin, tetapi suatu saat kalau kemiskinan itu menyadarkan kita menjadi orang yang sabar, kita lebih tinggi daripada orang-orang yang kaya itu, yang tidak memiliki kesabaran. Hari ini kita tidak memiliki sesuap nasi barangkali, pekerjaan pun tak ada, barangkali roda itu sudah berputar. Hari ini Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kesabaran, menunjukkan kepada kita orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hadirin, hati yang kecil ini, yang kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, dalam hatimu itu ada satu gumpalan daging yang kecil. Fa idza saluhatil jasad, apabila hati itu yang kamu rawat itu dengan hati yang bersih, maka seluruh badanmu akan terasa aman ataupun selamat. Fa idza fasadatil jasadi kulluh, apabila hatimu rusak, maka rusaklah seluruh jasadmu maupun perbuatanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, irji'i, mohon maaf, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sampai-sampai Allah merayu kita dengan kalimat yang indah di dalam Quran surah Al-Fajr itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang,
yang dalam hidupnya tidak silau dengan orang lain. Maka suatu saat ajalnya itu sampai, maka Allah Subhanahu wa taala panggil dengan kalimat rahmat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah menjalani kehidupan di dunia ini dengan tenang, tidak gemerlap dengan silau dengan harta orang lain. Saatnya kamu kembali. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah dirimu ke pangkuan Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan keadaan aku ridho dan aku telah berikan ketenangan bagimu. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sampailah kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pun Allah pun melihat hati kita selama kita hidup di dunia ini. Maka hati-hatilah dengan hati kita sendiri, bukan melihat hati orang lain, bukan melihat dengan kekayaan orang lain, tetapi justru hati kita ini kita terus pupuk dengan ilmu agama, majlis taklim, majlis-majlis zikir, agar selalu lembut, mudah menerima nasihat orang lain, agar lembut, selalu tidak silau dengan orang lain. Suatu saat ketika ajal itu sampai, maka kita tidak terkejut, maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.